Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalabal ilmi izanata jalim an-namsi wa syairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikra wa khususan khasatan ila musnada kitab abadi fikih Syamar Abdul Jabbar Jimitalamiti wa masyikhina wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa lamna syanna ta'alamnahumul fatihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih juz salis ya, atau juz yang ketiga. Insya Allah untuk hari ini akan membahas tentang hukum-hukum Islam ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid-dharain amin. Akamul Islami. Akamul Islami utai kiku bab nerangake pira-pira hukum Islam. Akamul Islami utai kiku bab nerangake pira-pira hukum Islam. Hadza akamul Islami. Tegese utai kiku bab nerangake pira-pira hukum Islam. Jadi menerang sekarang yaitu menerangkan hukum-hukum Islam. Hukum-hukum yang ada pada agama Islam itu ada berapa, terus apa saja. Mari kita kaji. Akamul Islami. Akamul Islami utai pira-pira hukume Islam. Akamul Islami utai pira-pira hukume Islam. Iku khamsatun limo. Iku khamsatun limo. Iku khamsatun limo. Al-fardu rupane swiji fardu. Al-fardu rupane swiji fardu. Wa sunnatu lan sunnah. Wa sunnatu lan sunnah. Wal haramu lan haram. Wal haramu lan haram. Wal makruhu. Wal makruhu lan makruh. Wal makruhu lan makruh. Wal mubahu lan mubah. Wal mubahu lan mubah. Jadi hukum-hukum dalam agama Islam itu ada lima macam. 5 macam itu apa saja? Pertama yaitu hukum fardu. Jadi di dalam agama Islam itu ada hukum fardu. Yang nomor 2 yaitu hukum sunnah. Nah, yang nomor 3 yaitu hukum haram. Hukum haram. Dan yang nomor 4 yaitu hukum makruh. Dan yang terakhir yang nomor 5 yaitu hukum mubah. Nah, sekarang fardu itu apa, sunnah itu apa, haram itu apa, makruh itu apa, mubah itu apa. Mari kita bahas satu persatu. Nah, sekarang yang pertama yaitu yang kita bahas ada hukum fardu ya. Al-fardu. Al-fardu utawi kang aran fardu. Al-fardu utawi kang aran fardu
wa yo al fardu wa yo al fardu iku ma perkara iku maya perkara yusabu kang den ganjar yusabu kang den ganjar sapa fa'iluhu wong kang nglakoni ma. Ini singkatan makna di dalam mengkaji mabadi juz 3 ini sudah tidak saya ingatkan lagi ya. Misal mim utawi itu singkatannya apa, mim kha itu singkatannya apa iku gitu. Iku singkatannya apa kha, atau mungkin maka itu singkatannya apa jim. Itu sudah tidak saya ingatkan. Karena apa? Karena sudah saya anggap sampan-sampan itu sudah paham tentang itu dan sudah hafal. Kalau di kajian fikih mabadi juz awal masih saya ingatkan ya. Juz kedua masih saya ingatkan. Nah, untuk juz 3 ini saya anggap sampean sudah paham dan sudah hafal. Jadi enggak perlu saya ingatkan lagi. Uta itu singkatannya apa, terus apa kelawan itu singkatannya apa, sudah tidak saya ingatkan lagi ya. Nah, mari kita teruskan. Tadi huwa ya batu ikuma perkara. Ikuma perkaya yusabu kang den ganjar. Yusabu kang den ganjar sapa fa'iluhu wong kang nglakoni ma. Sapa fa'iluhu wong kang nglakoni ma wa yaqabu lan den siksa. Wa yaqabu lan den siksa sapa tarikuhu wong kang tinggal ma. Sapa tariku wong kang tinggal ma. Nah, wawa hale utai fardu. Wawa hale utai fardu wal wajibulan wajib. Wal wajibulan wajib. Iku bimaknan kelawan makna. Iku bimaknan kelawan makna wahidin kang siji. Wahidin kang siji. Ila fi babil haji. Ila fi babil haji kejaba ing dalem bab haji. Ila fi babil haji kejaba ing dalem bab haji. Nah, sekarang kita ingin mendalami apakah yang dimaksud fardu, apakah definisi dari fardu. Perlu saya mengetahui bahwasanya di sini diterangkan yang namanya fardu. Yang namanya fardu yaitu perkara yang diberi pahala. Perkara yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya. Dan disiksa orang yang meninggalkannya. Jadi setiap perkara yang jika kita lakukan itu bernilai pahala akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Namun jika kita tinggalkan kok ini mendapatkan siksa, kita itu disiksa oleh Allah, maka ini berarti namanya fardu, hukumnya fardu. Nah, contohnya seperti hanya sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu merupakan perkara yang jika kita itu melakukan sholat zuhur, misal asar, isya, subuh, dan yang lain tadi, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kalau kita meninggalkan sholat tersebut, kita akan disiksa oleh Allah. Nah, sholat 5 waktu itu hukumnya apa?
fardu itu tadi. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya kata-kata fardu dan kata-kata wajib itu adalah dua lafaz yang memiliki satu makna. Maksudnya apa? Maknanya itu sama. Wajib dengan fardu itu maknanya sama. Nah, kecuali di dalam masalah bab haji. Di dalam masalah bab haji antara kata-kata fardu dan wajib itu maknanya tidak sama. Tapi dalam bab selain haji itu maknanya sama antara fardu dengan wajib. Jadi intinya yang dimaksud fardu atau pengertian fardu adalah setiap perkara yang jika dilakukan kita itu akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan kita akan mendapatkan siksa. Nah, terus as-sunatu sekarang. As-sunatu utawi kang aran sunah. As-sunatu utawi kang aran sunah. Ya yo as-sunah. Ya yo as-sunah. Iku ma perkara. Iku ma perkara yusabu kang den ganjar. Yusabu kang den ganjar. Sapa sing diganjar sapa fa'iluhu wong kang nglakoni ma. Sapa fa'iluhu wong kang nglakoni ma. Walayu aqabu. Walayu aqabu lan ora den siksa. Walayu aqabu lan ora den siksa sapa tarikuha. Sapa tarikuha wong kang tinggal ma. Sapa tarika wong kang tinggal ma. Nah, waya utawi sunah. Waya utawi sunah. Wal mandubu. Wal mandubu lan mandub. Wal mandubu lan mandub. Wal mustahabu lan mustahab. Wal mustahabu lan mustahab iku bi maknan kelawan makna. Iku bi maknan kelawan makna wahidin kang siji. Wahidin kang siji. Nah, sekarang membahas tentang sunnah. Sunnah itu apa pengertiannya? Sunnah itu apa definisinya? Maka dikatakan di sini bahwasanya as-sunnah yaitu hiya ma yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Nah, sunnah itu adalah perkara yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang-orang yang meninggalkannya. Jadi semisal setianya menggunakan siwak. Ketika kamu bersiwakan itu kamu mendapatkan pahala ya. Mungkin kamu mau sholat siwakan dulu, mau wudu siwakan dulu, mau membaca Al-Quran siwakan dulu. Maka dengan kamu siwakan ini kamu mendapatkan pahala dari Allah. Nah, namun ketika kamu mau sholat tidak siwakan, mau wudu tidak siwakan, mau membaca Al-Quran tidak siwakan. Nah, yang seperti itu kamu tidak mendapatkan siksa gara-gara meninggalkan siwakan tadi. Nah, berarti bersiwakan itu hukumnya sunnah. Atau semisal sholat taraweh. Sholat taraweh yang disyariatkan di bulan suci Ramadan. Ada orang kok melakukan sholat taraweh, maka dia mendapatkan pahala. Namun jika ada orang tidak melakukan sholat taraweh di bulan suci Ramadan, teman-temannya datang ke masjid mengikuti sholat taraweh, dia di rumah saja, tidak melakukan sholat taraweh. Maka yang seperti itu dia tidak mendapatkan siksa. Nah, karena apa? Karena sholat taraweh itu hukumnya sunnah.
Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya kata-kata sunnah dan kata-kata mandub dan juga kata-kata mustahab itu memiliki satu makna. Maksudnya maknanya antara sunnah, mandub, mustahab itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. Nah, namun kalau menurut Imam Al-Qadhi Husain dan juga ulama lain, antara kata-kata sunnah, mustahab dan tatawu itu memiliki arti yang berbeda. Nah, apa perbedaannya? Sampeyan perhatikan dulu ya. Nah, apa perbedaan antara kata-kata sunnah, mustahab, tatawu ini kalau menurut Imam Qadhi Husain dan ulama lain? Perlu sampeyan ketahui bahwasanya kalau sunnah menurut Imam Qadhi Husain dan juga ulama lain, sunnah itu adalah perbuatan yang dikerjakan Nabi secara terus menerus. Nah, kalau al-mustahab pengertiannya yaitu perbuatan yang dikerjakan Nabi secara satu atau dua kali dan tidak terus menerus. Nah, kalau at-tatawu itu pengertiannya adalah apa? Perbuatan yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja perbuatan tersebut itu merupakan kebiasaan atau wirid manusia. Itu kalau menurut keterangan di dalam kitab Takrirat At-Tashil At-Turuqat seperti itu. Jadi kalau metode Imam Al-Qadhi Husain itu berbeda antara makna sunnah, mustahab, tatawu. Nah, sekarang terusnya al-haramu. Al-haramu, hukum yang ketiga dari hukum-hukum Islam. Al-haramu utawi kang aran haram. Al-haramu utawi kang aran haram. Wa ya haram iku ma perkara. Iku ma perkara yusabu kang den ganjar. Yusabu kang den ganjar sapa tariku wong kang tinggal ma. Sapa tariku wong kang tinggal ma. Wayu aqabu lan den siksa. Wayu aqabu lan den siksa sapa fa'ilu wong kang nglakoni ma. Sapa fa'ilu wong kang nglakoni ma. Nah, sekarang tentang hukum haram. Nah, hukum haram itu apa sih? Nah, hukum haram itu pengertiannya adalah perkara yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan disiksa bagi orang yang mengerjakannya. Jadi haram itu kebalikan dari wajib. Haram itu kebalikan dari wajib atau fardu. Jadi haram itu adalah sesuatu perkara yang mana jika ada orang yang melakukan perkara tersebut dia itu disiksa. Namun kalau dia itu meninggalkan, dia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dengan catatan dia itu jika meninggalkan mendapatkan pahala, meninggalkannya itu karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun kalau ada orang kok meninggalkan perkara yang haram, unsurnya itu tidak karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Semisal ada orang yang sudah terbiasa meminum minuman keras. Orang sudah terbiasa meminum minuman keras. Terus pada suatu saat dia itu tidak meminum minuman keras.
Lantas ditanya oleh temannya, "Loh, kamu biasanya minum minuman keras bersama teman-temanmu, ini tadi kok tidak minum. Kenapa?" Dia jawab, "Aku nggak punya uang untuk beli itu. Padahal kalau ingin minum-minum bersama dengan teman-teman itu harus patungan. Nah, sedangkan aku hari ini tidak punya uang, makanya aku tidak ikut minum-minum sama teman." Berarti orang yang seperti ini dia tidak meminum minuman keras karena apa? Unsurnya tidak punya uang, tidak karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, andai kan orang ini kok mungkin oleh Allah itu diberi uang yang bisa untuk membeli minuman-minuman keras tadi, maka dia niscaya akan ikut temannya juga, ikut minum-minuman keras. Maka orang yang seperti ini walaupun tidak meminum minuman keras, dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena unsurnya tidak minum, karena tidak punya uang. Jadi intinya hukum haram itu adalah perkara yang diberi pahala orang yang meninggalkannya, dan disiksa orang yang mengerjakannya. Nah, sekarang terusnya al-makruhu ya. Al-makruhu utawi kang aran makruh. Al-makruhu utawi kang aran makruh wa ya al-makruhu. Wa ya al-makruhu iku ma perkara. Iku ma perkara yuthabu kang den ganjar. Yuthabu kang den ganjar sapa tariku wong kang tinggal ma. Sapa tariku wong kang tinggal ma walayu aqobu. Walayu aqobulan ora den siksa. Walayu aqobulan ora den siksa sapa falihu wong kang lakoni ma. Sapa fa'ilu wong kang lakoni ma. Nah, hukum Islam, hukum Islam yang nomor 4 ya berarti. Hukum Islam yang nomor 4 yaitu makruh. Nah, makruh itu apa? Pengertian dari makruh itu apa? Maka dikatakan di situ wa ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Hukum makruh maksudnya adalah perkara yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak disiksa orang yang mengerjakannya. Jadi ketika ada orang kok melakukan hal tersebut, semisal yaitu makan berambang mentah atau makan bawang mentah, maka bagi orang yang memakan berambang mentah, dia itu tidak disiksa. Orang yang memakan bawang mentah juga tidak disiksa. Nah, namun jika dia itu meninggalkan memakan berambang mentah atau bawang merah mentah atau bawang putih dalam keadaan masih mentah, maka dia akan mendapatkan pahala dengan catatan meninggalkannya karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu pengertian makruh. Jadi makruh itu apa? Perkara yang diberi pahala bagi orang-orang yang meninggalkannya karena taat kepada Allah dan Rasul, dan dia itu tidak disiksa. Jika mengerjakannya. Dan terusnya yang terakhir dari hukum Islam yang ada 5 yaitu al-mubah. Al-mubahu utawi kang aran mubah. Al-mubahu utawi kang aran mubah wa ya mubah iku ma perkara. Iku ma perkara layu sabu kang ora den ganjar. Layu sabu kang ora den ganjar sapa fa'iluhu wong kang lakoni ma. Sapa fa'ilu wong kang lakoni ma.
wala yu'aqabulan ora den siksa. Wala yu'aqabulan ora den siksa sapa tariku wong kang tinggal ma. Sapa tariku wong kang tinggal ma. Nah, sekarang mubah. Mubah itu apa? Mubah itu adalah perkara yang diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Jadi antara melakukan dan meninggalkan ini sama-sama tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan siksa. Itu hukum mubah. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya wajib, fardu itu di dalam bab selain haji maknanya sama. Nah, wajib tadi apa? Masih ingat? Atau fardu itu apa? Wajib yaitu sesuatu perkara yang diberi pahala pelakunya dan disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Nah, fardu itu ada dua macam, tidak hanya satu ya. Fardu itu ada dua macam. Mari kita bahas masalah fardu. Nah, aqsamul fardhi utawi pira-pira dundumane fardu. Aqsamul fardhi utawi dundumane fardu ai hadhil aqsamul fardhi tegese utawi iki ku pira-pira dum-dumane fardu ngono ya. Aqsamul fardhi hadhi tegese utawi iki ku dum-dumane fardu. Mesti bab ini menerangkan apa? Menerangkan tentang pembagiannya fardu ya. Al-fardu utawi fardu. Al-fardu utawi fardu iku kismani duweni rong bagian. Utawa iku kismani rong bagian ngoten nggih kenging. Fardu ainin rupane fardu ain. Fardu ainin rupane fardu ainin wa fardu kifayatin dan fardu kifayah. Jadi pembagiannya fardu itu dibagi menjadi dua. Pertama yaitu fardu ain, yang nomor dua yaitu fardu kifayah. Nah, fardu ain itu apa? Fardu kifayah itu apa? Mari kita kaji kitab ini. Fardu aini utawi kang aran fardu ain. Fardu aini utawi kang aran fardu ainin wa ya fardul ain wa ya fardu ain iku al wajibu perkara kang wajib. Iku al wajibu perkara kang wajib. Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf apa fi'luhu nglakoni al. Apa fi'luhu nglakoni al. Nah, wa idza fa'alahu. Wa idza fa'ala lan ing dalem nalikane nglakoni ing al. Wa idza fa'ala lan ing dalem nalikane nglakoni ing al sapa al ba'du sebagainya mukallaf. Sapa al ba'du sebagainya mukallaf layas kutu mongko ora gugur. Layas kutu mongko ora gugur apa al. Layas kutu mongko ora gugur apa al anil bakina saking propro wong kang keri. Nah, perlu sampeyan ketahui fardu ain itu adalah perkara yang wajib mengerjakannya bagi setiap orang-orang mukallaf. Nah, bila sebagian dari orang-orang mukallaf tersebut itu telah mengerjakannya, maka tidak gugur kewajiban tersebut dari beberapa orang yang lain. Jadi fardu ain itu adalah merupakan wajib yang
bersifat individu. Maksudnya setiap orang mukallaf itu harus melakukan sendiri-sendiri, tidak boleh perwakilan. Contohnya yaitu sholat fardu 5 waktu itu. Sholat fardu 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Maka setiap orang mukallaf itu harus melakukan perorangan itu melakukan sholat fardu itu. Tidak boleh perwakilan. Semisal sholat zuhur ini diwakilkan oleh 2 orang saja, selain itu tidak melakukan, itu tidak. Jadi fardu ain itu merupakan suatu kebutuhan atau suatu kewajiban yang bersifat individu. Maksudnya setiap orang itu harus melakukan sendiri-sendiri, tidak boleh perwakilan. Nah, sekarang yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayati utai kang aran fardu kifayah. Fardu kifayati utai kang aran fardu kifayah wa ya fardu kifayah. Wa ya fardu kifayah iku al wajibu perkara kang wajib. Iku al wajibu perkara kang wajib apa fi'luhu nglakoni ing al. Apa fi'lu nglakoni ing al. Ala jamil mukallafina ing atase sakabehane pira-pira wong mukallaf. Ajamil mukallafina ing atase sakabehane pira-pira wong mukallaf. Walakin idza fa'alahu. Walakin idza fa'alan tetapine ing nalikane wis nglakoni. Walakin idza fa'alan lan tetapine ing nalikane wis nglakoni sapa badhum sebagene al. Sapa badhum sebagene al ya sakoto mongko gugur apa al. Sakoto mongko gugur apa al anil bakina sanging proprong kang keri. Anil bakina sanging proprong kang keri contone kang salate janazati kaya dene salat jenazah. Kang salate janazati kaya dene salat jenazah. Sekarang berhubungan dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu adalah perkara yang wajib mengerjakannya. Perkara yang wajib mengerjakannya bagi semua orang mukallaf. Nah, namun ketika telah dilakukan perkara tersebut oleh sebagian mereka, maka gugur kewajiban tersebut bagi beberapa orang yang lain. Seperti masalah sholat jenazah. Masalah sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Jika mungkin satu kampung itu ada orang yang meninggal. Salah satunya itu masyarakatnya ada yang meninggal. Maka jika mayat yang meninggal tadi itu sudah ada yang mensolati dari masyarakat kampung tadi, sudah ada 1 orang yang mensolatinya atau mungkin 2 orang yang mensolatinya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Maksudnya yang lainnya itu sudah tidak terkena kewajiban fardu kifayah tadi. Jadi yang lainnya tidak berdosa karena tidak melakukan sholat jenazah, tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah ada sebagian dari mereka yang melakukan. Contohnya lagi memandikan jenazah itu juga hukumnya fardu kifayah. Jadi umpama sudah ada beberapa masyarakat yang sudah memandikan, sudah, yang lain tidak berdosa. Bahkan kalau semua masyarakat sekampung memandikan justru nggak bisa. Mayatnya cuma 1 dimandikan oleh 1000 orang, ya nggak bisa, malah nggak jadi mandi ini nanti, gitu. Nah, makanya masalah memandikan jenazah, mensolati jenazah, gitu, mengkubur jenazah, mengkafani jenazah, ini hukumnya fardu kifayah. Itu kemudian dari fardu kifayah. Nah, sekarang terusnya tadi kan dikatakan contohnya kayak apa itu fardu ain. Fardu ain itu adalah perkara yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Maka bagi pelakunya itu mendapatkan pahala. Dan jika
perkara tersebut itu sudah ada orang yang melakukan, yang lain tetap masih berkewajiban untuk melakukan. Nah, kan ada kata-kata mukallaf tuh di situ. Nah, sekarang mukallaf itu siapa? Yang dimaksud mukallaf itu siapa atau apa? Maka mari kita teruskan pembahasannya. Al mukallafu ya. Al mukallafu utai kang aran mukallaf. Al mukallafu utai kang aran mukallaf ya wa ya mukallaf. Wa ya mukallaf iku al baliku wong kang balik. Iku al baliku wong kang balik ya. Al akilu tur wong kang duweni akal. Al akilu tur wong kang andune akal. Jadi yang dimaksud mukallaf miturut keterangan yang ada dalam kitab Mabadi Fikih Juz Salis yang kita pelajari ini, yaitu orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik dan dia sudah berakal. Namun kalau secara komplit syaratnya orang itu dianggap mukallaf, dia satu harus sudah balik. Bagi laki-laki tanda balik ada dua, apa? Satu, keluarnya sperma atau mani. Syaratnya apa? Kedua yaitu sudah berumur 15 tahun Hijriah. Nah, bagi perempuan tanda balik ada tiga. Satu yaitu sudah keluar sperma. Kedua yaitu sudah mengeluarkan darah haid. Ketiga yaitu sudah genapnya usia 15 tahun Hijriah. Jadi syarat balik itu ada 4. Nomor 1 dia harus sudah balik. Maksudnya syarat mukallaf itu ada 4. Orang bisa dikatakan mukallaf jika sudah balik. Kedua, dia harus berakal sehat, maksudnya tidak gila. Nah, yang ketiga syaratnya orang bisa disebut mukallaf, dia itu harus berfungsi panca inderanya, minimal mata dan telinganya itu berfungsi. Kalau mungkin yang berfungsi itu hanya telinganya saja, matanya tidak berfungsi, maka dia tidak memenuhi syarat mukallaf. Yang nomor 3 ini ya. Atau mungkin ya matanya tidak berfungsi, telinganya enggak fungsi. Mana ini juga enggak memenuhi syarat mukallaf yang nomor 3. Yang syaratnya yang mana syaratnya yaitu harus berfungsi panca inderanya minimal mata dan telinga. Nah, kalau matanya enggak berfungsi, coba kita angan-angan. Terus telinganya enggak berfungsi, bagaimana dia bisa belajar? Diberitahu enggak dengar, itu ditunjukkan nggak bisa melihat. Nah, syarat yang nomor 4 orang itu bisa disebut mukallaf yaitu sudah sampai padanya dakwah Islam. Nah, kalau syarat mukallaf yang ada 4 ini sudah terpenuhi, maka kewajiban dia pertama kali harus masuk Islam. Jadi intinya pengertian mukallaf yaitu orang yang sudah balik, akalnya sehat, gitu. Itu kalau metode keterangan yang ada di dalam kitab Mabadi ini. Namun masih ditambah lagi apa? Yaitu dia harus berfungsi panca inderanya minimal mata dan telinga dan sudah sampai padanya dakwah Islam. Nah, kalau sudah memenuhi syarat mukallaf yang ada 4 tadi, kewajiban pertamanya apa? Yaitu masuk Islam. Nah, sekarang keterangan tentang materi sudah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Dijawab pertanyaan ini. As'ilatun, pertanyaan yang nomor 1, kam ahkamul islami. Kam ahkamul islami. Berapakah hukum-hukum Islam? Hukum Islam itu ada berapa ya? Nomor 2, pertanyaan yang nomor 2, mal fardu, apa pengertian fardu? Pertanyaan yang nomor 3, mas sunatu, apa pengertian sunnah? Nomor 4, pertanyaan nomor 4,
mal haramu, apa pengertian haram. Pertanyaan yang nomor 5 ya. Mal makruhu, apa pengertian makruh. Pertanyaan yang nomor 6. Mal mubahu, apa pengertian mubah. Pertanyaan yang nomor 7. Kam kismal fadhi, ada berapa bagian fardu itu. Berarti fardu itu ada berapa macam ya. Sekarang pertanyaan yang nomor 8. Mal fardul ain, apa yang dimaksud dengan fardu ain ya. Apa yang dimaksud dengan fardu ain. Pertanyaan yang nomor 8 ya. Benar 8. Nomor 9. Pertanyaan yang nomor 9. Mal fardul kifayu, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah. Pertanyaan yang nomor 10. Pertanyaannya semua ada 10 ya berarti ya. Nah, man al mukalafu, siapa yang dimaksud mukalaf. Man al mukalafu, siapa yang dimaksud mukalaf. Yang dimaksud mukalaf itu siapa ya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk kajian pada hari ini. Nah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.